Islam itu ada beberapa pilar pokoknya. Pilar pokok yang pertama berkaitan dengan keyakinan kita. Ini disebut bidangnya akidah. Kajian-kajian yang berkaitan dengan keyakinan kita kepada Allah yang turun dalam bentuk rukun iman, itu disebut kajian akidah Islamiyah. Di samping akidah atau akidah Islamiyah, Islam itu juga tiangnya adalah syariat, hukum dan peribadatan. Jadi berakidah tanpa bersyariah itu tidak mungkin. Jadi ada akidah yang kita yakini, ada ibadah yang kita lakukan. Tapi Islam itu tidak terhenti pada dua hal itu. Ibaratkan pohon, ada buahnya. Buahnya itu adalah akhlak. Jadi Islam itu ada unsurnya akidah di situ, ada unsurnya syariah di situ, ada unsur yang ketiga namanya akhlak, budi pekerti dan perangai kita. Karena itulah kemuliaan dan ketinggian ajaran Islam itu adalah untuk meninggikan akhlak kita. Dan begitu juga lagi, inama bu'istu liutamimma makarimah akhlak. Hanya saja aku diutus kata Rasulullah itu adalah untuk utamimma, mematangkan, menyempurnakan akhlak. Ketinggian akhlak itu melebihi segala. Perhiasan yang tertinggi yang paling bernilai dalam hidup kita ini, Bapak Ibu, di luar iman dan keyakinan yang ibadah kita itu adalah akhlak. Aksesoris yang sebenarnya yang hakiki dalam hidup kita itu adalah perangai kita, akhlak kita. Setinggi apapun dan sehebat apapun kita, tapi tidak berakhlak, maka tidak ada nilai sama sekali. Kemudian ketinggian akhlak. Makanya orang Arab itu pernah berpuisi ya, atau pantun dalam bahasa kita. Apa kata orang Arab dalam pantunnya? Izal ma'ul lam yadin asminal laumi irduhu baqulun ridainya tadi jamilah. Apabila seseorang tidak ternoda dirinya karena perbuatan yang cela, maka setiap pakaian yang dia pakai, sesederhana apapun akan kelihatan indah. Jadi sesederhana apapun pakaian penampilan kita dalam hidup, tapi akhlak mulia tetap akan indah di mata orang lain. Begitulah. Dan memang Nabi kita menegaskan bentuk kemuliaan akhlak. Termasuk ibadah yang kita lakukan ini, Bapak Ibu, semuanya ujungnya di samping adalah ketaatan kita kepada Allah, itu ujungnya akhlak. Ya, jadi kalau kita beribadah tapi akhlak tidak bertambah baik, berarti kita belum berhasil dengan ibadah kita. Contoh puasa. 1 bulan orang berpuasa. Bagaimana mengukur orang itu sukses dengan puasa? Tetap berubah hendaknya setelah puasa. Betapa baiknya akhlaknya. 1 bulan dia berpuasa, tapi mulut setelah Ramadan itu tidak terkendali, hawa nafsu tidak terkendali, itu artinya gagal dengan puasa. Walaupun secara fikih sudah selesai, tapi target hakikat perubahan pada dirinya itu tidak tercapai. Contoh saja ibadah sholat. Ibadah sholat ini di samping sebuah ketaatan kita kepada Allah, salah satu tujuan akhlak dari sholat itu adalah membentuk diri kita yang tidak angkuh dan sombong. Kenapa? Karena hakikat sholat yang tertinggi itu kan sholat khusyuk dan berbeda. Lalu bagaimana kita sudah sampai ke sholat yang khusyuk itu? Kata ulama, al-khusyuk khudu'. Khusyuk itu buahnya rendah hati. Jadi sholat khusyuk itu tidak dalam sholat saja, tapi dampaknya khudu', rendah hati kita. Nah lalu kita banyak sholatnya tapi tinggi hati, menganggap orang lain di bawah kita, kita baru sampai ketika sholat yang sebenarnya. Kalau dalam ibadah sholat itu hanya satu yang membesar, siapa itu? Allah. Kalaupun kita berdiri sholat berjemaah begini berdayatan, di situ kita pasti berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah, berbeda-beda. Tapi ketika kita sujud, siapa yang lebih tinggi sana? Kan ada. Hakikat kita, kedirian kita sama di mata Allah. Berarti saya sama dengan saudara saya. Makanya orang yang sampai ketika sholat itu adalah ketika dia bisa mampu melahirkan sifat rendah hati. Jadi begitu akhlak dalam Islam. Di dalam banyak hadis, di dalam banyak ayat Al-Quran ditekankan, dijelaskan untuk akhlak kita.
seperti yang saya bacakan tadi dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Bahkan keimanan kita pun itu disangkutkan dengan perilaku kita. Hanya saja orang mukmin itu adalah bersaudara, ikhwan. Jadi persaudaraan itu adalah perwujudan keimanan kita. Keimanan kita itu tidak hanya dinyatakan bentuk kita mengucapkan la ilaha illallah, tapi perwujudan iman itu dalam perilaku. Makanya kan ada satu Rasulullah mengatakan iman itu cabangnya 70. Afdaluha qaulun la ilaha illallah. Iman itu cabangnya 70. Yang paling tinggi dari keiman itu adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imaratul adha 'anil tariq. Paling di bawah cabang iman itu membuang duri dari jalan. Al-haya'u minal iman. Malu bagian iman. At-tahuru minal iman. Suci bersih bagian dari iman. Jadi iman yang paling tinggi itu meyakini keberadaan Allah. Tapi perwujudan beriman kepada Allah itu dalam perilaku hidup. Jadi nama mukminun ikhwatun tadi. Hanya saja orang mukmin itu, orang beriman itu sikap hidupnya adalah bersaudara, persaudaraan. Ayat itu singkat, tapi di ujungnya itu luar biasa. Maka damaikanlah di antara saudara-saudaramu kalau terjadi perselisihan. Bertakwalah kepada Allah. Maksud bertakwa apa? Jaga hubungan baik sesama beliau. Apa ujung ayat ini? Luar biasa. La'alakum turhamun. La'ala itu mudah-mudahan kamu. Mudah-mudahan kamu. Pasti itu. La'ala itu bukan ayat. Turhamun. Nah, turhamun ini. Apa turhamun itu? Dirahmati, disayang. Apa maknanya? Kalau hubungan baik sesama kita terjaga, hidup kita pasti dirahmati. Dirahmati artinya damai, tentram, bahagia. Tidak ada yang berat, semua terasa ringan. Tidak ada yang jauh, semua terasa dekat. Kita hidup dirahmati. Bapak Ibu Maradi, maka oleh sebab itu agama kita Islam sangat mengedepankan menjaga hubungan baik sesama kita. Saling menjaga perasaan, saling menghormati, saling menghargai, saling bertoleransi. Salah satunya caranya adalah jagali, memelihara lidah.